Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Well, hello semuanya teman-teman, pembelajar Bible bersama-sama kami semua di Jakarta. Apa kabar? Senang sekali saya bisa bertemu dan berjumpa dengan semua teman-teman umat Tuhan, dombanya Allah yang terkasih sama Tuhan. Dari Sorong, dari Labuan Bajo. Thank you Isadora Linda, Adri Jo, Sari Airnastiti. Bisa kenalan sama Adri Jo dari kota mana? Saya kayaknya baru pertama kali menyambut Anda. Terima kasih udah bergabung di Bible Study kita. Ibu Triani, semangat ya belajar ya. Pak Yahya Kurnia, Shalom. Terima kasih untuk bergabung di dalam Bible Study kita. And Ibu Carup Anik siap belajar ya dari Switzerland. Thank you Marin Lasut. Halo Ibu Jane Karel, sudah tenang kembali di Banyuwangi ya. Keren sekali loh nama singkatannya Banyuwangi itu BWI. Wow. Thank you juga untuk Rora. Tentu bisnis Anda kecantikan rupanya ya. And anyway, saya senang sekali di tengah-tengah kesibukan Anda mempersiapkan diri untuk ikut belajar dalam sesi Bible Study kita. Sore hari ini di masa pandemi ini di bulan masuk ke Natal. Halo Ibu Livong, terima kasih sudah bergabung kembali. And Helmi Helena, Shalom. Salam kenal Helmi Helena. Boleh tahu dari kota mana Helmi? Oke, and Badesta, Shalom, Shalom juga Badesta, siap belajar. Pak Suranto, Dina Katarina, Shalom Mitra hadir Tomohon. Wow, luar biasa. Dingin nggak Tomohon bulan-bulan ini? Banyak hujan nggak di sana? Jakarta banyak hujan. Ibu Ratna Yuliana Mati, semuanya sehat Ibu. Tuhan pemeliharaan Tuhan luar biasa ya. Dan Pak Timur, sate gulai. Wow, siap belajar lagi dari Ngawi ya. Senang sekali. Kalau bisa sekelompok kumpulan gitu rame-rame. Shirley Futas, Anda juga siap belajar. Ibu Yudit Manalu, thank you untuk melayani semua jemaat Tuhan. Apa kabar Ibu Maya? And thank you juga untuk Puji Astuti. Oli, apa kabar Oli? Salam sama Eko. Thank you Inge. Thank you Vini Amanu Punjo. Senang sekali saya juga berkenalan. Boleh tahu Ibu Vini dari kota mana? Nama farmnya menarik sekali. Saya perlu berkenalan ini. Dari bagian mana di Indonesia? Boleh kenalan ya. Putih, salam. Apa kabar Purbalingga? Semuanya baik-baik ya. Ibu Irin Tan, you are ready to study too, all the way from Phoenix, Arizona. In the city of Palm Tree ya. And Leni Salim, selamat sore juga Ibu Leni. Rode Antonia, selamat sore juga. Ibu Feni Ong, selamat sore juga. Eri Lahamendu. Ibu Eri Lahamendu, boleh kenalan dari kota mana? Senang sekali bisa bergabung. And Thong Limin, wah terima kasih sekali. Selamat sore ya. Kami juga dengan tim berdoa Ibu Tong juga sehat-sehat ya. Terima kasih sudah bergabung kembali. And Pak Erikson Toga Torop, terima kasih sudah bergabung kembali juga. And semuanya, what is that? Vini Amanu Punjo, you are from Holland. Oh Bapak, I'm sorry Bapak Vini. Oh luar biasa. Salam hangat dari Jakarta untuk Holland yang dingin. Dan saya bersyukur Bible Study kami bisa sampai ke saudara kami di Belanda, di Holland. And saya berdoa semua yang hadir hari ini, juga Ibu Diana van Bak dari Amsterdam, Goedemorgen, and Sariana, and juga teman-teman lainnya yang sudah hadir dari negara yang penuh dengan salju. Saya percaya hati Anda membara dengan panas api Roh Kudus ya. Mari kita satu dalam doa dan masuk ke dalam pembelajaran sebelum Natal kita rayakan. Oke? Bapa kami yang terkasih, Bapak Allah, Bapak kami yang ajaib,
Bapa kami yang kekal, Raja damai, Juru selamat dunia, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Kau membuat kami di akhir tahun 2021 ini. Dunia masih bingung, tidak tahu mau arah kemana. Tapi kami tahu karena kami punya kompas hidup kami. Yesus Kristus yang ada berdiam di dalam hati kami. Dan pikiran dan emosi dan kehendak kami ada di pandangan mengarah kepada kompas hidup kami, Yesus Kristus. Seorang yang betul-betul berdiam dalam naungan Maha Tinggi, bersembunyi di bawah kepak sayap-Mu, pasti berkata, Tuhan kau perlindungan kami. Tuhan kau adalah benteng hidup kami pasti selamat. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung dari seluruh Indonesia dan dari Holland dan di Switzerland dan Amerika. Berkati mereka Tuhan. Buat mereka mengerti mereka itu umat yang disayang dan dipilih Tuhan secara pribadi. Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, kita akan segera masuk dalam pelajaran. So, Ibu dari Yogyakarta, terima kasih sudah bergabung. Kita masuk ke dalam pembelajaran Christmas and COVID. Is that an interesting title? Saya masukin. Nah, Natal itu kalau Anda pelajari baik-baik dari nubuatan Nabi Yesaya, di mana Nabi Yesaya itu berbicara dengan sisa-sisa yang akan dilepaskan Tuhan dari dosa dan melalui penghukuman yang mengerikan sekali. Okay? Karena bangsa Israel yang sudah pecah dua semenjak Salomo meninggal, anaknya si Rehabeam bikin kerajaan Israel pecah. Karena dia tidak mau dengar nasihat dari penasehat-penasehat berpengalaman. Berpengalaman untuk hidup sukses dalam hidup berserta Allah. Zamannya Raja Daud. Si Rehabeam tidak mau mendengar nasihat dari senior-senior. Jari sejak zaman kakeknya. Dia mau jalan sendiri dengan generasi, kayak sekarang tuh generasi, Z, generasi Alpha. Okay? Mau minta nasihat dari generasi muda ini. Tanpa mempelajari kondisi generasi muda kayak apa. Dan pengalaman mereka mimpin kerajaan itu kayak apa? Don't know. Hancurlah negara itu. Terpecah dua. 11 suku ikut Yerobeam. Menyembah Baal Asitoret. Udah Tuhannya Allah Israel dilupakan. Sirna. Nanti Anda bisa ikutin deh pelajaran sampai hakim-hakim dan seterusnya ya. Nah, yang satu, yang suku yang dipisahkan itu ada suku Yehuda. Karena perjanjian Allah dengan Daud. Jadi gak pernah bisa dihapus suku Yehuda. Dari keturunan Daud akan tetap ada raja-raja. Tentu salah satu rajanya adalah kelahiran Raja Damai Yesus Kristus dari suku Yehuda. Nah, mereka murtad total. Sampai Tuhan itu kirim satu barikade nabi-nabi. Orang-orang yang biasa kayak peternak Amos. Terus Nabi Mika, Yesaya tuh berapa 600 tahun sebelumnya sudah bicara. Gak didengar. Mereka gak mau dengar apa kata Tuhan melalui Nabi Yesaya. Kirim Amos lagi di tengah kekayaan mereka. Lupa Tuhan. Mereka perlakukan sesama suku Israel semena-mena. Mereka menindas bangsanya sendiri jadi budak mereka dan kasar sekali. Itu di tengah kekayaannya. Kemudian masuk Nabi Mika. Nah, dari ketiga nabi ini ternyata Nabi Yesaya itu memberi nama putranya itu sesuai kondisi yang tugas Tuhan berikan ke Yesaya. Selamatkan sisa-sisa sedikit yang perlu dilepaskan dari hukuman dan mereka akan menjadi bangsa Israel yang meneruskan kerajaan Israel. Sehingga tidak bisa punah walaupun mereka sudah dibuang ke Persia dan juga ke Babel selama 70 tahun. Nggak akan punah. Tuhan akan bangun kembali dari sisa-sisa sedikit bangsa Israel yang akan pasti dimuridkan. Dan pemuridan itu nanti kita pelajari dari kitab Mika 4. Tidak mudah. Dan tidak ada yang autopilot. Tidak ada yang instan. Ya, pemuridan itu bukan penunjukan. Tapi pengembangan. It's a development. It takes time and discipline to create a new habit. Supaya menjadi anak-anak serupa anak Allah. Okay. So, saya mau kenalkan kepada Anda semua yang baru bergabung hari ini. Kita akan bicara dari 7 pasal Nabi Mika. Mengenai bagaimana dari masa ke masa, nabi ke nabi, Tuhan itu nyari terus sisa-sisa Israel. Sebejat-bejatnya mereka, sekurang-kurang ajarnya, pasti ada sisa-sisa remnant, bahasa Inggrisnya the remnant, yang pasti bisa dimuridin untuk melanjutkan perjanjian Allah dan Abraham.
Oke, bahwa bangsa-bangsa ini akan memenuhi seluruh bumi dan melahirkan raja-raja. Siapa berkati mereka akan diberkati Tuhan, siapa yang dikutuk mereka akan dikutuk Tuhan. Dan mereka akan mengalami karakter Allah, kasih sayang Allah menjadi umat yang biji mata Tuhan yang luar biasa sampai ke zaman kita. Itu bagaimana remnantnya Tuhan. Oke. Nabi Mika hari ini yang saya akan bagikan, seperti saya sudah bagikan, diterjemahkan artinya apa? Nabi Mika artinya apa? Who is like Yahweh? Who is like our God? Mana ada yang seperti Allah kita? Jadi Mika itu artinya apa? Siapa yang seperti Yahweh? Jadi kalau Anda mau punya cucu, punya anak, ya kasih nama Mika boleh. Supaya berkata siapa kayak Allahku. Gitu loh artinya ya. Dan jantung dari pesan firman Tuhan dan namanya Mika itu udah sejalan. Di kitab Mika Israel diperkenalkan siapa tuh Allah mereka. Dan bagaimana Allah mereka akan membangun kembali reruntuhan daripada Israel dan Yehuda menjadi seperti zaman Daud. Karena di kitab Amos yang pasal 9 itu kita belajar mengenai bagaimana Tuhan akan pulihkan pondok Daud. Nah, Daud itu keluarga. Itu dari keluarga Daud inilah lahir nanti kalau Anda masuk ke Yesaya 7 dan masuk sampai ke Lukas pasal 2 dan Matius 1, itu adalah keturunan Daud adalah Yesus Kristus. So, the lineage keturunan ini, family tree-nya Anda mesti tahu. Jadi Anda nggak bisa baca kelahiran Yesus tanpa connect ke nabi-nabi, harus. So kita lihat di Mika 7 ayat 18. I really like this. Ini fase terakhir. Bayangin fase terakhir tutupnya kayak gini. Berarti sebejat-bejat ancur-ancuran, murtad-murtadnya, bejat-bejatnya, melanggep rebellionnya orang Israel. Tetap Allah itu Allah yang mengampuni dengan cuma-cuma. Dan Allah penuh belas kasihan, gak bisa berubah karakter dia. Dan dia Allah yang akan memberikan restorasi. Dan selalu diakhiri setiap nubuat, setiap masa dengan pengharapan. Jadi Anda mengalami apapun di 2 tahun ini selama masa COVID. Beratnya kayak apa? Dengar baik-baik. Fokus ke Tuhan, bukan ke problemmu. Nah untuk itu Anda mesti latihan yang namanya ibadah harian. Jangan ibadah mingguan, cuma 45 menit. Harus ibadah harian. Itu akan membangun otot emosi, otot iman sehingga Anda bisa berjalan mendengar Tuhan daripada dengar suara-suara mengerikan yang traumatis dari masa lampau maupun masa sekarang yang mengerikan Anda sampai Anda gak bisa berkutik. You can be paralyzed, mentally. Kalau yang Anda dengerin itu negatif semua. Nah, Mika 7 ayat 18. Nabi ini bernubuat apa kata Tuhan? Siapakah Allah seperti engkau? Who is like our God? Who is like our Yahweh? Yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. This is talking about remnant. Yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Kalau udah kena murka Allah, masih ngotot ya itu pasti KO. Tapi lebih baik Anda rendah hati supaya Anda berkenan untuk terima kasih setia Tuhan. Ada amin. So kita minggu lalu sudah membagikan, hari Sabtu kalau nggak salah ya, 3 potret Allah yang digambarkan supaya memudahkan Anda nanti baca sendiri, 7 pasal kitab Mika. Tapi ada 3 bagian. Nomor 1, Anda akan melihat Allah adalah hakim yang benar. Itu Mika 1 ayat 2 dan sampai Mika 2 ayat 13. Di mana Allah berkata kepada melalui Nabi Mika ke bangsa Israel. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikan dong hai bumi serta isinya. Biar Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu. Yakni Tuhan dari baitnya yang kudus. Yang nyaksiin semua nih kebejatan dosanya Israel itu Allah langsung. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya yang kudus dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi menyaksikan perbuatan dosa orang Israel. Mika 2 ayat 3 dan 4. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku merancang malapetaka loh terhadap kaum ini. Dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu gak akan berjalan lagi dengan hidung diangkat dengan keangkuhan. Sebab waktu itu adalah waktu yang mengerikan, mencelakakan. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan. Lingkari kata ratapan. Dan akan berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Kataku,
Baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, Mika 3 ayat 1-4. Dan hai para pemimpin kaum Israel. Ini kayak Tuhan tuh kasih pengaduan gitu loh. Aku punya kasus loh sama kamu ya, mesti diberesin nih. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Kok hidupnya kayak begini sih umat pilihanku? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Ini orang umat Israel pilihan Tuhan tapi double standard hidupnya. Namanya Israel, namanya Yehuda, tapi kehidupannya nggak sama sekali seperti bangsa keturunan Allah. Mereka merobek kulit tubuh bangsaku dan daging dan tulang-tulangnya. Mereka makan daging bangsaku, kupas kulit dari tubuhnya. Ini dikatakan kanibalisme terjadi zaman itu. Mereka meremukan tulang-tulangnya, mencincang seperti daging dalam kuali. Seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan. Tapi ia tidak akan menjawab mereka. Doa apapun Tuhan gak jawab. Ia akan sembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu. Sebab jahat perbuatan mereka. Allah tahu loh dosa Israel. Dia itu gak bisa ngumpet dari dia. Tapi dia gak bisa lihat karena matanya kudus. Tapi tahu ada di situ. Mika 6. Baiklah dengan firman yang diucapkan Tuhan. Bangkit, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung. Dan biarlah bukit-bukit mendengar suaranya. Dengarlah hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, pasang telinga hai dasar bumi. Bayangin sampai ciptaan pun jadi saksi nyata. Sebab Tuhan tuh mempunyai pengaduan loh. Punya case against Israel terhadap umatnya dan dia mau berperkara. Ini kayak di pengadilan aja nih. Tuhan membuat tuntutan. Umatku ayat 3. Apa sih yang telah kulakukan kepada kamu? Emangnya aku tuh ngapain selama ini umatku? Jadi kalau kita hidup murtad. Atau kita hidup yang males-malesan, sontoloyo. Hidup dengan Tuhan, berdoa aja bergumul, baca Alkitab aja bergumul, gak ada kenikmatan, there is no joy. Dan Anda tanpa sadar lebih ketarik kepada browsing. Anda ketarik pada nonton film, mainan game, di depan tamu mainan game. Kayak gak ada orang. Tapi hari Minggu, haleluya, shalom. Don't you think you are living a double standard life? Anda mendua hati kan? Nah, ini Tuhan melakukan pengaduan terhadap Anda di zaman ini maupun yang di zamannya si Mika. Dengan apa ya? Engkau ini kulelahkan. Emangnya aku nyapain kamu? Kata Tuhan. Ayo jawab aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Telah mengutus Musa dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku. Baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak si Raja Moab. Dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor. Dan apa yang telah terjadi di Sitim sampai ke Gilgal. Supaya engkau tuh mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Jangan lupa dong. Kok gampang banget terpikat mengikuti yang namanya bukan Tuhan. Tuhan yang dibikin dari patung. Masa bisa tolong kamu? Itu patung-patung. Nanti Anda baca kitab Hakim-Hakim. Aduh, itu cicitnya tuh. Dari keturunan Israel ini. Wah, mengerikan. So, dengar tangisan pengaduan Allah. Sambil Anda belajar kenal karakter Allah yang kudus dan adil. Bayangin, ini Allahnya sangat pribadi gak ya? Sangat pribadi bukan? Kamu tuh gimana sih? Aku yang lahirin kau. Dari masih berdarah-darah, aku ngebersihin kamu. Baca kitab Yehezkiel ya. Sampai kamu jadi remaja yang cantik, sampai menjadi tunanganku, sampai aku mau jadikan kau istriku. Kok jadi begini ya? Kok jadi kayak melacurkan diri? What's wrong with you? Emangnya aku nyapain kamu? Jawab aku. Jadi hubungan sama orang Israel, Anda yang gak ngerti ya hubungan Israel sama Allah Abraham, Ishak, Yakub. Namanya aja Allah Abraham, Ishak, Yakub. Ini kan keturunan Yakub semua yang pada murtad. Padahal kan Allah mau bikin mereka menjadi umat milik kesayangan dia sendiri. Dan Allah akan menjadi imam dan raja bagi mereka. Gak ada bangsa lain yang seperti ini nih, bangsa pilihan. Dibikin dari satu Adam, keluarlah keturunan seperti ini. Biar murtad bejat kayak apa, tetap Tuhan tuh gak bisa menolak ciptaannya sendiri. Tapi orang Israel milih menolak. Namun dari orang-orang yang menolak dan kena hukuman, ada sisa-sisa yang dilepaskan. Nah, so Allah masih ada pengharapan dari sisa kecil yang bisa dihitung pakai jari. Aku bisa kok bikin kembali satu negara, satu bangsa. So ingat baik-baik, Anda mau bikin dosa diam-diam tutup-tutupan di tempat gelap, tapi Allah nggak pernah tutup mata terhadap dosa kita, tetap dia nonton.
So, isinya surat Mika adalah pembacaan open reading terbuka, pembacaan terbuka atas tuntutan Allah. Jadi Allah yang bikin tuntutan loh. Yang dibacakan kepada pelanggar hukum si orang Israel ini, dan Allah berkata, kamu pikir aku bisa tutup mata ya? Aku bisa nggak lihat gitu? Nggak mungkin karena aku maha hadir. Kamu mau lari kemana? Aku lihat. So saya minta di masa COVID ini, kalau Anda semakin kendor imannya, malah semakin jauh dari Tuhan, malah jadi males-malesan, malah mau dengar firman aja di hari Minggu aja setengah mati, mesti digeret loh. Dan ngantuk nguap, angkat kaki sambil mainan, browsing sambil dengar firman dibagikan. I tell you, selama COVID 2 tahun, di mana semua perekonomian dunia mengalami kesulitan, terancam, di mana kesejahteraan penduduk mengalami ancaman. Anda nggak lihat di Amerika newsnya, banyak orang sakit jiwa kan, membunuh, barusan anak 15 tahun, nembak teman-temannya sendiri, 15 years old. Anda pernah mikir nggak anak Anda suatu hari umur 15 akan jadi penembak, akan jadi pembunuh? Can you believe it? Kemudian dia telepon, dia diajak ngomong sama polisi, dia bilang pokoknya aku minta lawyer. 15 tahun udah ngerti loh, dia mesti hire lawyer loh. Isn't it amazing? Dan orang tuanya kasih kado pistol. What's wrong? What's wrong with the world? So renungkan perasaan amarahnya hati Bapak Surgawi terhadap dosa-dosa Israel dan Yehuda anak-anaknya. Mereka yang penuh dengan nafsu duniawi. Bagaimana perlakuan terhadap satu sama lain. Bagaimana mereka hidup dalam kecanduan, dosa. Well, di abad 8 sebelum Masehi, seperti saya udah bagikan, Allah tuh kirim tim utusan non-stop nabi-nabi kepada keturunan Yakub, yaitu Nabi Yesaya, Nabi Amos, Nabi Mika, Nahum, Obadja, non-stop Habakuk ke kerajaan utara dan kerajaan selatan. Selatan itu Yehuda, Yerusalem. Utara itu ibu kotanya Samaria. Nah, lihat ya, Tuhan tuh bongkar. Nih loh, Dok, aku pengaduanku tuh ini nih. Coba cek kehidupan rohani kita saat ini, di musim COVID ini. Penyembahan berhala belak-belakan di umat Israel, mungkin Anda nggak pakai patung-patung lagi, yang bentuknya antik-antik ngaco. Mungkin Anda bisa nggak bercerai 2 hari dengan dari handphone Anda? Anda bisa nggak tidur jauh mati total tuh handphone tuh. Waktu bangun Anda langsung menghadap Tuhan daripada menghadap handphone. Anda kalau sampai agak sakit dan dredeg gitu badannya ya untuk berpisah sama handphone. Ya Anda tahu kan siapa yang jadi Tuhan sebetulnya. So Yesus nomor berapa dari hidupmu? Dan Allah yang cemburu loh. Karena Anda udah dibeli pakai nyawa, pakai darah anaknya loh. Jadi Anda bukan milik Anda sendiri. Anda milik Allah. Anda mengakui Yesus adalah Kurios. My Lord, Lord, artinya Tuanku, Tuan, bukan Tuhan loh. Kurios, Master. Yang B, orang Israel zaman itu, ya sama kayak seperti zamannya si Nehemia. Masa pada jadi rentenir, kalau nggak bisa bayar utang disita tanahnya, ya berarti mereka nggak punya apa-apa. Ingat pembagian tanah di tanah susu dan madu ke 12 suku Israel oleh Yosua, itu masa di kitab Hakim-Hakim aku sampai sedih loh baca Hakim-Hakim 9. Zamannya Gideon, orang Israel tuh pada ketakutan sama suku Amalek, Amori, Midian. Mereka tinggalnya di gua-gua, gua-gua, tempat lubang-lubang. Bayangin, Yosua udah bagi tanah berapa hektar, dan suku Kanaannya ditunduk jadi pekerja rodi. Sekarang suku Kanaannya menguasai mereka. So bertolak belakang loh. Karena mereka pilih nyenengin orang daripada menyenangkan Tuhan, daripada hidup disiplin. Kegagalan pemimpin sipil Israel, korupsi para pemimpin agama. Anda baca kitab Maleakhi aja, Maleakhi 3 nabi terakhir. Kondisi para imam kayak apa? Mereka ngomong dosa jadi kebenaran. Kebenaran dianggap kejahatan. Gila. Para imam kejar uang. Okay? Ini diulang-ulang terus sama suku Israel. Kita juga bisa lakukan yang sama. Kepemimpinan profetik yang hanya menyampaikan apa yang rakyat mau dengar.
yang Tuhan kasih dibunuh. Ini Nabi Yesaya digergaji loh badannya. Karena mereka nggak suka apa kata Tuhan. Raja-rajanya menyiksa semua nabi Allah. Bayangin, Nabi Yeremia keluar. Kan banyak sekali nabi palsu. Yang dipilih Raja Israel, tapi Nabi Yeremia dianiaya. Makanya Nabi Yeremia satu-satunya nabi yang tulis kitab ratapan. Dia udah mau mati, dia suicidal, nggak kuat. Kemudian F, kepercayaan bahwa pengorbanan pribadi itu cukup lah untuk menebus dosa demi keadilan. Kasih aku korban bakaran juga pasti ditebus kok dosaku. Bukankah Tuhan berkata ketaatan lebih baik daripada korban? Praktek bisnis korupsi dengan kekerasan, itu sudah warna bangsa Israel. So, saya kasih tahu lagi kepada Anda, Allah tidak akan tidak bisa tutup matanya terhadap dosa-dosa kita. Melek dia. Karena dia hakim yang adil. Nah, so di masa sulit seperti pandemi ini, seperti yang Tuhan izinkan kita lewati 2 tahun ini, bahkan kita akan masuk 2022 dengan variannya Delta yang namanya Omicron, kita belum tahu. Di Afrika, anak baby-baby udah kena oleh Omicron. Tuhan izinkan untuk kita melewati semua ini, yang buat saya itu masa sabat. Masa jeda besar. Tujuannya apa? Melatih otot kita supaya otot iman kita kuat, otot emosi kita kuat sehingga kita tidak diombang-ambing oleh perasaan kita yang tidak dari Tuhan, tapi bisa mendengar di perasaan kita perasaan Tuhan. Because Tuhan ngomong sama kita pakai perasaan loh. Bukankah Allah menegur Saul melalui Nabi Samuel? Allah nyesel bikin si Saul jadi raja, dan Samuel semalam-malaman nangis mengerang dan kesel banget sama si Saul karena gak pernah mau taati Tuhan. Apakah di masa sulit seperti ini kita sudah izinkan Tuhan menyadarkan kondisi hati kita yang suam-suam kuku? Kalau Anda lebih banyak hobi, lebih suka di gadget daripada di firman Tuhan, daripada the Bible, karena buka Alkitab aja udah malas. Saya mau kasih tahu pada Anda ya, ini buku berat loh. Apalagi kalau saya belajar buku bahasa Inggrisnya. It's even doubly heavy. Tapi nggak bisa kalau kita mau jadi murid, nggak kepingin gali firman tuh nggak bisa. Apakah Anda berdosa selama masa COVID ini di hadapan Tuhan? Are you even aware we are sinning? Apakah Anda perlakukan sesama? Contoh ya. Apakah Anda di musim sulit kayak gini memperlakukan sesama Anda? Sesama Anda itu saya belajar ya buku mengenai zaman di Amerika pertama kali. Bagaimana budak-budak dari Afrika yang dibawa ke Amerika. Itu kan mereka juga terima Injil pada lahir baru kan. Tapi waktu dibaptis selamat mereka bikin sumpah loh. Bahwa mereka tuh tidak boleh ninggalin tuannya dan harus tetap jadi budak bagi tuannya. Nah, itu ada sumpah yang mereka masih bikin. Nah, saya kalau lihat sesama kita ya di rumah ART kita, itu ada suara Tuhan ngomong, bagaimana kau perlakukan ART-mu? Apakah Anda perlakukan sesama Anda dengan tidak menghormati? Apakah kita sedang menghirup kehidupan double standard? Bisa haleluya puji Tuhan, tapi kita perlakukan ART kita semena-mena. Dibentak-bentak. Jamnya tidur mereka karena mereka juga bangunnya pagi. Kalau bangun pagi di rumah saya sama saya barengan. Karena saya jam 4 udah pasang alarm, jam 4.30 saya sudah solitude, silence, and stillness. Jadi saya bangun, mereka juga bangun. So, kalau saya ngantuk jam 8, jam 9, mestinya mereka ngantuk gak apa-apa ya. Atau mereka harus jadi pekerja rodi. Mereka saya perlakukan sebagai budak atau sebagai sesama ya. Ini saya mesti cek. Makanya bagaimana kita perlakukan ART di rumah? Bagaimana kita perlakukan staff kita yang menjadi supir? Jangan sampai sikap buruk mereka menjadi alasan Anda mau pecat mereka. Mereka masih manusia dan gak kenal Yesus. Gak tahu yang namanya damai, hati tenang, itu gak tahu. Kalau saya punya ART, saya suka ngakak karena kalau dipanggil dikit namanya, saya sebut namanya gitu, mereka lata-lata gitu loh. Saya bilang, kamu tahu gak kenapa kamu meledak-meledak lata kayak begitu? Dulu aku juga kayak kamu loh. Ada kata-kata diulang-ulang gitu loh. Kalian mau tahu, itu sebenarnya karena mereka tuh banyak alami ketakutan. Dibentak, dituduh,
Apa kalau tuannya nyari apa-apa, nomor satu mereka disalahin duluan. Nah, kalau Anda betul-betul melayani Tuhan, eee, memimpin, ya khotbah kayak saya begini, puji-pujian, tapi terhadap ART kayak gitu di rumah. Well, kalau kita berlakukan mereka sebagai sesama biji mata Tuhan, domba Tuhan, atau sebagai budak atau rekan sekerja. Karena saya lihat saya punya ART, mama saya punya ART, sekarang pintar masak, semuanya pada pintar masak. Karena jenderalnya tukang masak. Itu mami saya 93 tahun. Dia bisa hafal berapa 1 gram tuh kayak apa. 50 gram kayak mami saya tuh hafal loh. Timbangannya kayak apa, posisinya dia hafal loh. Udah tinggal mata gitu loh. Kalau aku tuh mesti micek-picek begitu loh. Kalau mami saya hafal. Sekarang ART di rumah hafal. Mereka udah selancar mami saya kalau masak. Nah, tinggal mau bikin orang lain pinter, saya bilang nanti kamu kalau udah tua mau pensiun, mau buka restoran sendiri bisa loh. Jual kayak gini, wah pasti laku kamu. Kamu bisa jadi wirausahawan. So kita train mereka. Mami saya nggak pelit sama resep-resep. Allah kita adalah Allah yang adil kok. Apakah kita menyatakan keadilan Allah? Terhadap sesama itu. Saya udah ketegur kok sama 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kamu bisa ngomong segala macam bahasa, bahkan bahasa malaikat. Tapi kalau nggak ada kasih, you're nothing. Kamu bisa punya iman mencampakkan gunung ke seberang laut. Kalau nggak ada kasih, apa artinya itu? Kamu bisa bakar badanmu jadi martir. Menyumbang semua puluhan miliar buat orang miskin. Bangun apa? Kalau nggak ada kasih, you are not a Christian. Itu tanya sama Tuhan. Lah itu kan udah buat orang Kristen. Udah buat orang yang nggak mampu. Itu bukan kasih ya? Tapi memang nggak nyambung itu kalimat. Oh udah melakukan itu bu, itu nggak jamin itu kasih. Kalau nggak ada kasih, kasih yang kemana? Itu orang-orang yang tiap hari Anda ketemu. Kalau kepada mereka ini kamu tidak mengasihi seperti aku mengasihi kamu, aku nggak kenal kamu. Jadi sebetulnya pemuritan itu apa sih? Hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Saya kemarin ditanya, itu apa sih artinya apostle? Segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiranmu, kekuatanmu, segenap itu apa sih? Berapi-api jatuh cinta. Kayak waktu pertama kali jatuh cinta mula-mula. Oh, itu tiap hari musik kayak gitu. Iya. Berarti kan kita berjalan sama Tuhan, baru bisa cocok nyanyinya. Bersamamu Bapa. Ya karena dia Allah adalah kasih. Kalau bersama kasih ya kita juga dipenuhi kasihnya, diinfus setiap hari ya penuh dong. Hukum kedua yang sama dengan hukum pertama. Kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu. Itulah hasil pemuritan. Intinya 66 buku diringkas sama Tuhan Yesus. Kedua hukum itu toh. And that is discipleship. And tanpa Yesus mengasihi kita nggak bisa mengasihi diri. Gigit jari bisa mengasihi sesama. Bahkan saya mesti belajar. You know how to love one another? This is the book. Emotionally healthy relationship. Bagaimana berelasi. Saya sampai bilang sama tim member dari Babes tadi saya. My goodness, kita tuh belajar ngomong satu sama lain. You know, lihat temperature readingnya. Suasana waktu ngobrol tuh kayak apa. Lagi panas, lagi dingin, lagi cuek, lagi kesel, kayak apa. Jadi cara bertanya di situasi temperaturnya kayak begitu, Anda mesti pinter cara ngomongnya gimana. You need to make appreciation. Kalau mau kritik atau mau komplain, ada caranya. Jangan, kamu kok gitu aja sih? Gitu aja nggak bisa. Itu pasti Anda udah mojokin orang, Anda udah bantai orang deh. But if you study this, Anda bisa berkata, saya perhatikan ya, bahwa kamu sedang agak tertekan, ada yang saya bisa bantu. Aku lebih suka sih kalau kamu tertekan atau apa ngomong sama aku. Itu dikomplain loh. Tapi dengan cara membelajar pakai bahasa mengasihi sesama, bahasa kasih yang sesungguhnya nih. Okay? Di luar Gary Chapman, Anda akan membuat orang yang salah tidak dirajam batu, tidak dihakimi, malah disayang. Kok aku salah tapi disayang ya? Kita mesti belajar latihan. Saya bilang enak gak kita ngomong kayak gini? Enak. Canggung gak saya bilang? Canggung. Gak biasa ngomong kayak gini. So practice makes permanent. Tuh Bu Jane, kalau kita latihan kayak begitu tuh. One by one.
Changing our mindset, tidak berhidup berdasarkan asumsi, jangan main reading. Jangan bilang, oh gue tahu orangnya emang kayak gitu. Hati-hati loh. Kalau dia sampai kayak gitu waktu itu kenapa? Mungkin dia alami tekanan, kita nggak tahu. Nobody wants to hurt orang tuh tiap hari tuh nggak ada. Tapi Allah itu adil. Kita sisa-sisa umat Tuhan yang di akhir zaman ini lagi disaring loh nih. Yang betul-betul mau pegang teguh pada kebenaran Allah harus lakukan keadilan satu sama lain. Kalau enggak Anda orang seperti bangsa Israel, Yesaya 1, di mana kalian tuh kehidupan rohanimu, persembahanmu bau, kata Tuhan. Jijik, aku nggak bisa terima. Satu hal kamu mengakui umatku, tapi dalam kehidupan sehari-hari kamu menyembah Allah yang bukan Allah. Kamu punya double standard. Nggak mau aku. So saya berdoa di tengah COVID ini kita jangan double standard. Kompromikan segala hal demi dapat apa yang kita mau, sarana hidup. Alias ekonomi yang sehat, tapi kan tidak didapat karena kita kompromi. Tetap Allah kita Jehovah Jireh. So masa depan sisa-sisa Israel dan Yehuda, sesuai nubuat Nabi Mika di Mika 5 ayat 6, sisa-sisa Yakub akan seperti embun daripada Tuhan. Embun itu artinya kesuburan, kehidupan, refreshing. Enggak orang-orang yang kurang ajar lagi, sisa-sisa kurang ajarnya masih ada, nggak ada. Dan mereka akan menjadi sisa-sisa yang serupa singa. Singa itu lambang daripada suara profetik Tuhan, suara apostolik Tuhan. Remember the future. Ingat ya, saya suka sekali ini. Saya mau ajarin kalian. Kalau sedang berdosa atau tidak sesuai firman Tuhan, hidupnya kena tegur, kena koreksi, jangan down. Anda mesti ingat masa depanmu. Karena Alkitab ini isinya masa depan kita yang udah dibikin sejarah. Bayangin, kita Wahyu itu sejarah kita loh. Tapi masa depan kita. Oke. Nah, di Matius 24 ayat 13, remember this. Anda akan menjadi remnant-nya Tuhan yang dimuridin. But the one who endures, orang yang di tengah-tengah hukuman Tuhan, bertahan setia sama Tuhan, bear up under suffering, tetap menopang di tengah-tengah di bawah tekanan penderitaan, sampai akhirnya akan diselamatin Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Di kitab Mika, di sini di Mika 6 ya, nanti saya akan bawa ke sana. Anda akan diperkenalkan dengan Allah. Dia perkenalkan dirinya. Allah akan memberikan kepada umat sisa-sisa ini seorang raja yang menggembalakan dombanya. Di mana sisa-sisa ini akan menjadi domba Allah, berarti Allah menjadi gembala. So akan lahir gembala raja or king shepherd. Ya tentu Anda tahu dong, itu Yesus Kristus. Nah, apakah masih ada sisa-sisa Yakub di zaman abad 21 ini? Apakah masih ada sisa-sisa dari keturunan Yakub di Indonesia, di gereja Tuhan? Kenapa ya Allah masih ada sisa-sisa Yakub? Karena dialah gembala yang penuh belas kasihan pada keturunan Daud. Sebab dia harus menegakkan kembali perjanjian Allah dengan Daud. Nah, saya mau Anda perhatikan nih. Siapa sih Raja Daud yang sampai dibelain mati-matian ini? Kalau bukan karena perjanjian Allah dengan Daud, nggak mungkin dia lahirkan Yesus. Nah, lihat, Anda perhatikan baik-baik ya. Siapa Raja Daud di hati dan pikiran Allah Israel? Why is he so special? Bahkan akan dipulihkan loh, pondok Daud loh. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Saya lagi dapat pewahyuan lagi nih. Setelah Saul disingkirkan, ini raja pilihan orang Israel karena mereka menolak Allah jadi raja. Kalau sisa-sisa yang dimuridkan, yang tidak autopilot hidupnya ya, tiap hari memang berjalan ngikutin tiang apinya Tuhan. Itu adalah orang-orang yang akan memiliki hati dan pikiran Allah. Nantinya, yang pada waktu bumi sekarang ini akan dihancurkan dengan unsur-unsurnya. Dan Yesus akan kembali ke bumi, turun dari surga, bumi yang baru, Yerusalem baru. Sekali ini Allah akan menjadi raja atas segala bangsa. Nggak ada orang lagi. Allah yang menjadi manusia yang akan jadi raja. Namanya siapa? Yesus. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Dengerin ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Allah yang dapetin loh. Ini di Mazmur 78
Dia dulu domba juga di tengah-tengah kandang penggembalaan Allah. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini murid. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ngomong gini, I found a man after my own heart. Itu artinya hatinya Daud sama Allah tuh sama. Makanya mereka bisa jatuh cinta. Makanya Daud bisa berkata di Mazmur 119 ayat 57. Lord, you are my portion. Kaulah bagian jiwaku. Jadi jiwanya Daud isinya Allah. Tentu dia bisa berkata, oh how I love thy law. Makanya dia bisa ngomong laki loh ini. Aku cinta perintahmu. Hukum-hukummu, I love it, I love it. Itu kayak mencintai Allah langsung. He's in love with God every day. Walaupun suka marah-marah sama Tuhan karena kedekatan itu loh. Karena dia ditindas terus sama si Saul kan. Dan dari keturunan Daud kan yang punya hati sama seperti Allah. Sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel yaitu Yesus. So Christmas is all about restoration of the nation. Berarti kondisi dunia saat ini kekristennya lagi disaring apa tidak? Tuhan lagi mencari sisa-sisa gak nih? Yang mau duduk di kaki Tuhan kayak Maria. Yang mau mencari wajah Tuhan, yang mau berdiam di dalam kepak sayapnya seperti Rasul Paulus, seperti Timotius, seperti Titus di akhir zaman ini. Ada nggak orang-orang kayak Ruth? Ada nggak orang-orang seperti Esther? Well, Allah kita Allah yang adil, dia hakim yang benar, Mika 1 ayat 2. Di akhir di kitab Mika ini, firman Allah itu bicara tentang pengharapan. Pokoknya ujung-ujungnya Israel selamat. Allah akan tetap punya bangsa pilihannya dia. Karena pilihan Allah, dia tidak bisa musnahkan Israel. Walaupun Israel itu udah murtad kayak apa. Tapi Allah berkata, no, saya gak tutup mata sih. Tapi aku gak akan liatin terus dosanya Israel. Namun gak mungkin dong. Biji mataku aku punahkan, gak mungkin. Aku tetap punya harapan bagi Israel. Dan aku akan kembalikan apa yang hilang dari Israel. Aku balikan lagi. So, saya mau gambarkan kepada Anda. Dari Mika 6 dan 7. Potret Allah sebagai Raja Gembala. The picture of God as the Shepherd King. Gembala tuh gak pernah jauh dari domba. Anda nonton deh di YouTube deh. Gembala-gembala itu. Bahkan dia tuh punya satu gedung tuh tertutup. Isinya ribuan domba. Mana yang lagi hamil. Mana yang siap bersalin. Jam berapa. Tahu semua loh. Kalau udah lahir. Terus dombanya gak mau disusuin mamanya. Ditendang namanya bummer lamb. Ada lagi tempatnya khusus. Pakai lampu pemanas. Setiap 3 jam disusuin. Mereka bikin susu fresh. Ngaduk loh. Seperti bayi sendiri loh. Dan para gembala ini bilang, kalau sampai dia di bummer lamb, domba yang ditolak mamanya jadi domba malang. Bummer tuh bummer gitu, hanya malang. Itu mereka mesti segera digendong, ditaruh di dada gembala manusia. Kalau nggak mati, mati. Makanya kalau Anda lahir baru, jangan dibikin sensasional. Banyak kali orang terkenal lahir baru, kemudian langsung bersaksi kiri, bersaksi kaca, jangan. Karena justru mereka tuh perlu diam, belajar, Yohanes 3 ayat 1-8. Untuk mengenal suara Roh Kudus, suara Tuhan yang baru bagi mereka. Karena Roh Kudus tuh datangnya seperti angin. Gak tahu kemana, dari mana datangnya, kemana pergi, gak tahu. Demikianlah Roh Kudus akan bekerja. Jadi kalau baru lahir baru, orang-orang top di dunia yang terkenal, jangan dipawaikan. Justru mereka diajak diam, belajar kenalan suara Tuhan yang lagi peka-pekanya tuh mereka tuh. Jangan nanti berapa bulan karena diajak kiri, ajak kanan terus bersaksi, malah hubungan sama Tuhan gak ada karena sibuk hadir di ibadah. Putus dah mereka jauh dari Tuhan. Jadi orang agamawi tapi tidak jadi anak Allah. Hubungannya gak mesra. Saya kapok melakukan itu. Sekarang saya mau setiap domba yang lahir baru, saya ajarin duduk di kaki dia. Belajar kenalan sama dia. Nanti dia mau susuin kamu. Dia akan kasih susu yang rohani. Dan gak ada dong bayi lari kiri lari kanan mau disusuin dong. Mana bisa ngedot. Mesti diam. Duduk di pangkuan ibunya. Mazmur 130 katakan. Sampai usia lepas untuk disapi. Lepas sapi. Kayak Samuel. Lepas dari mamanya. Susu mamanya. Dikasih ke Imam Eli. Di bait Allah. Masih kecil pakai baju efod.
latihan dengar suara Allah. Saya selalu pakai ini kalau untuk solitude silence. Ini hambamu, bicaralah padaku. Itu bahasanya si Samuel, diajarin Imam Eli. Bayangin Samuel aja yang udah didedikasi hidup di bait Allah untuk Allah. Mesti latihan dalam periode tertentu, belajar hanya dengar kenal suara Allah. Tadinya dipikir suara Imam Eli, ternyata bukan. Eli baru sadar, itu Allah. Nanti kalau panggil lagi aku bilang, ini aku, bicaralah kepadaku. Bisa gak kita latihan kayak gitu? Untuk bayi-bayi baru lahir baru. Jangan langsung dikasih kesibukan. Nah, lihat di Mika 2, ayat 12-13 kita perkenalkan ya, Allah sebagai Raja Gembala. Dengan sungguh-sungguh, aku Allah akan mengumpulkan kau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh, berharganya kita ya, aku akan menghimpun sisa orang Israel, the remnant. Aku akan menyatukan seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia, dari kecil jadi banyak. Penerobos akan maju di depan mereka. God who is a breakthrough. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri kepala barisan mereka. Allah penerobos Israel. Jadi untuk dari orang berdosa bertobat sampai mengalami pemulihan restorasi total, apa yang hilang karena dosa itu dikembalikan Allah, itu butuh mereka berada di belakang Allah. Karena Allah yang terobos semua tantangan, godaan-godaan, tekanan hidup yang ada penuh di jiwa anak-anak Tuhan supaya bisa jadi pengikut Kristus. Nah, kita lihat di Mika 4 ayat 6-8. Nubuatan tentang kembalinya tawanan Israel dari Babel setelah 70 tahun. So bayangin, Anda kalau mau belajar mengenai Babel jangan cukup di Daniel, sampai Mika, Esra, Nehemia, Anda bisa baca semuanya. Pada hari itu, ayat 6, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang. Karena mereka kan tawanan di Babel. Mereka kan mengalami siksaan. Dan biar pincang-pincang juga Tuhan mau loh. Makanya Anda kalau dapat jiwa baru, udah kayak buluh terkulai, udah babak belur mentalnya, depresi mentalnya karena tertekan. Kalau mungkin ada keluarganya yang terpapar COVID meninggal sehingga dia jadi yatim piatu. Nah kalau mereka diketemukan Tuhan, biar pincang-pincang, aku mau, kata Tuhan. Dan akan menghimpun mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan dulu akan kukembalikan. Ayat 7, mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan. Ya orang 70 tahun disiksa jadi tawanannya, tentu banyak yang luka-luka, pincang-pincang fisik maupun mental. Namun Allah berkata, biar aku dapatnya sisa kayak gitu gak apa-apa. Aku akan jadikan mereka jadi pangkal suatu keturunan. Tunas suatu keturunan. Yang diusir suatu bangsa yang kuat, Babel. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah tuh kepingin biar dikasih 5 orang juga gak apa-apa, dia bisa bikin. Jadi bangsa 5 miliar orang loh. Dan engkau, hai menara kawanan domba. Hai bukit putri Sion. Kepadamu akan datang. Dan akan kembali pemerintahan yang dahulu. Kerajaan atas putri Yerusalem, ini Yehuda ya, akan kembali. Jadi dia gak mungkin bisa memiliki bangsa Israel di hari zaman ini kalau dia gak pulihin dulu suku Yehuda, which is the family of David, keluarganya Daud. Yang dinamakan Pondok Daud itu is a family, a home dari keluarga Daud akan bisa dilahirkan kembali. Pokoknya keturunan Daud yang disumpah oleh Allah, pokoknya di keturunanmu ya Daud, gak mungkin lah aku gak taruh keluargamu di tahta Israel, pasti. Tapi untuk taruh keturunan Daud dari bejat sampai jadi yang kualitas kayak Daud itu ada, perlu sisa-sisa tadi tuh, yang sedikit itu yang pincang-pincang, itu perlu untuk dirawat dan dimuritin langsung oleh Tuhan. Jadi pemuritan itu untuk menjadi orang dengan hati seperti Allah, seperti Daud, hatinya kan seperti Allah. Itu gak otomatis, itu proses. Dan Allah kalau kerja gak pernah tergesa-gesa, Allah tuh kasih itu sabar. Nah, saya mau kasih tahu pada Anda semua, para hamba Tuhan. Anda yang bertanggung jawab untuk sisa-sisa Israel yang di gereja Anda.
untuk menjadi murid Kristus di akhir zaman ini. COVID adalah waktu pemuritan. Karena Anda kalau mau dimuridin Tuhan, Anda mesti diam. Kalau nggak diam, Anda nggak punya kehidupan kontemplatif. Bagaimana Allah mau muridin Anda? Ya nggak bisa. Kalau Anda diam, Allah bekerja. Anda sibuk, Allah diam. So kalau Allah dibikin diam terus, ya saya nggak tahu ya. Anda mau sibuk-sibuk ibadah mau diubah seperti apa ya? Tapi kalau Anda itu adalah anak Allah yang sadar mencintai Allah dan mencintai sesamanya, mencintai semua tim yang melayani bersama, maka Tuhan akan mulai memuridkan Anda. So the remnant are not made automatically. The remnant itu mesti dibikin, nggak otomatis karena ditunjuk, karena ketemu yang pinjang-pinjang beberapa ini, ya udah aku kok jadi murid. Nggak bisa begitu. Murid itu diawali jadi orang yang mengikut Yesus. If you are a good follower, you shall be a good disciple. When you are a good disciple, you'll be a good discipler. So Anda baca di sini, the remnant are made. Tidak ada yang otomatis ada. And not automatically made. Nah, nggak ada yang otomatis, nggak ada yang autopilot. Butuh para murid-murid calon murid ini untuk duduk di kaki Tuhan. Belajar langsung dari sumber air kehidupan itu. So, saya mau perkenalkan kepada Anda Allah kebenaran kita, Allah keadilan kita, Allah sisa-sisa Yakub yang datang ke tengah-tengah Israel untuk tegakkan keadilan. Ya kalau Allah yang adil ditegakkan di tengah suku bangsa Israel melalui sisa-sisanya ini, ya tentu Allah akan tinggal di tengah-tengah kalian. Sebab di mana 2-3 orang bersatu konflik apapun, tapi kalau bersatu Tuhan di tengah-tengah kalian. So the remnant, sisa-sisa Yakub adalah gereja akhir zaman, the end time church. The minority church that must do justice. Ini gereja minoritas. Anda ingat nggak di Matius 7? Oke. Nah, coba lihat Matius 5 deh, Matius 5. Gereja minoritas tuh ya gereja gereja yang sisa-sisa, yang orang-orangnya tuh mau dimuridin Tuhan, yang berdiam, punya contemplative life, yang sudah diatur agendanya, yang dimuridin Tuhan itu terdiri dari orang-orang yang dipisahkan Tuhan, yang mau dibimbing Tuhan, yang mau dimuridin. Ini kalau setiap hari mereka mau datang ke Tuhan dengan rendah hati menanti di kaki Tuhan, dan Tuhan berbicara pada mereka, mereka akan suatu hari kalau tiris-tiris setiap hari dilakukan, ya otomatis suatu hari nggak lama pasti. Saya belajar di buku Atomic Habit. Kalau setiap hari you do 1% change, melakukan 1% perubahan. Kalau terus 1% Anda lakukan, kalau 365 hari Anda mengalami berapa persen perubahan? About 37%, betul nggak? 36,5%. Nah, kalau Anda melakukan atomic habit kecil-kecil tapi tiap hari, setiap tahun Anda sudah berubah 37%. Nah, the remnant ini mesti seperti itu. Di gereja akhir zaman, gereja minoritas. Nah, Anda bisa baca di Matius 5, karena dikatakan bahwa luas pintunya, sesek jalannya, pintunya sempit, tapi orang yang menemukan itu sedikit, dan yang banyak itu akan cari jalan yang luas, tapi yang sedikit ini akan menerima kehidupan. Okay? So saya mau Anda semua ngalami seperti ini, tidak sampai ditolak Tuhan sama sekali. Okay? Aplikasinya kayak apa sih di akhir zaman ini untuk jadi remnantnya Tuhan yang mau dimuridkan? Aplikasinya di pemuridan adalah artinya pendewasaan kerohanian kita melalui pembangunan secara sengaja, namun gak otomatis. Nah, karena gak otomatis makanya setiap hari mesti sengaja Anda datang ke Tuhan. So buku ini adalah buku pemuritan teman-teman. This two book adalah buku pemuritan. Ambon, semua Jakarta, Amerika, Palembang, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini buku ada buku yang memuridkan jiwa kita oleh Allah. Harus secara intensional, nggak bisa otomatis. Ini aku Tuhan, muridkan aku, haleluya, amin. Oh nggak bisa, terus makan siomay,
terus makan jalan-jalan sambil browsing. Mana kapan Tuhan memuridkan Anda? Anda mesti diam di kaki Tuhan. Nah, oke. Iman itu caranya bagaimana sih? Caranya Anda datang kepada Tuhan dan izinkan Anda menanti Tuhan dan percaya Tuhan hadir di hadapan Anda. Mazmur 37 ayat 7a. Ya, tujuannya kenapa Anda berani datang ke Tuhan terima undangannya? Sebab dia mau ngomong. Bisa ngomong langsung waktu Anda berlutut, bisa ngomongnya besok melalui orang lain. Either way, Tuhan akan bicara. Nah, pada waktu Anda melakukan itu, duduk secara intensional menanti Tuhan di hadapan hadiratnya, Anda lagi hidupi 2 Korintus 5:7. Orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Anda datang ke kaki Tuhan, Anda berkata, ini aku orang berdosa, beri belas kasihan-Mu ya Tuhan. Dan aku datang padamu, aku mau hanya berdua bersama Engkau. Titik. Habis itu diam. Fokus kepada gambaran Yesus yang ada di pikiranmu, fokus ke dia. Walaupun ada suara gejolak di emosimu, fokus aja ke Yesus. Nanti lama-lama gejolaknya rest. Nah, pada waktu Anda mengalami gejolak, Anda dengerin suara emosimu. Anda baru tahu kondisi rohanimu kayak apa. Penting bisa berdiam diri. Nah, waktu Anda percaya Tuhan ada di hadapan Anda dan Anda menanti Tuhan, imanmu sedang di-exercise. Imanmu lagi dibentuk. Karena iman itu bahannya tuh kayak otot, kayak jaringan otot. Jadi kalau otot mau kencang, mau 6 pack kayak, mau 5 pack kayak, mau 3 pack kayak, terserah pack lah ya. Mau tangannya ada ototnya, terserah. Itu kalau nggak pernah digoyangin, nggak pernah melangkah, nggak bisa bertumbuh. And Anda nggak akan goyang deh kalau Anda nggak mengalami tekanan, mengalami penderitaan. You know, penderitaan adalah katalis untuk Anda hidup di dalam iman. 2 Korintus 5:7. Orang percaya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, kalau Anda orang benar, hidupnya karena iman. Nah, iman ini supaya nggak kandas, datanglah kepada kaki Tuhan tiap hari, minimum 2 kali sehari. Simon Sinek berkata seperti ini, you know what leadership is? Mau tahu nggak kepemimpinan itu apa? Itu sama kayak otot. Orang punya gelar pemimpin gak bikin kamu pemimpin. Itu baru kalau John Maxwell katakan 5 level kepemimpinan. Itu level 1. Anda jadi pemimpin karena jabatan. Ya tentang aja semua orang datang ke Anda. Tapi apakah Anda punya pengaruh sama pegawai Anda? Punya pengaruh sama tim Anda? Kalau masih belum punya pengaruh, then you're not a leader. So kepemimpinan itu seperti otot teman-teman. Contohnya kayak begini. Si Simon Sinek, bagus deh. Anda mendengar staf Anda udah kasih laporan semua sebelum rapat, dipanggil rapat sama Anda. Ternyata omset drop. Itu bisa berbulan-bulan gak ada sales loh. Selama 2 tahun masa pandemi ini. Pokoknya omset turun total. Nah sekarang kalau pemimpin ya, yang sifatnya servant leader. Melayani supaya bisa mempengaruhi. Karena melayani kepingin pegawai kita lebih bagus daripada kita. Dan Anda bisa ngomong sebagai bos kayak gini. Coba jelasin kenapa nih sampai omset turun begini dan gak pernah ada kenaikan lama sekali. Ada apa ya? Kira-kira semua datang ke ruang rapat itu mentalnya stres gak ya? Kira-kira pengen ngomong gak ya? Udah salah kan, pada takut, pada sungkan ngomong. Tapi kalau Anda exercise kepemimpinan, otot kepemimpinan Anda ngomong kayak gini. Oke, kita tahu omset turun, salesnya sangat sluggish. Well anyway, kalian sales bagaimana kabarnya? Orang marketing gimana? Are you okay? Ada yang perlu saya bantu? Can I help you? Nah kalau latihan kayak gini namanya leadership. Leadership is not title. Tetapi bagaimana melayani orang lain lebih baik dari Anda. Kenapa kok begitu? Karena Allah adalah Raja Gembala. Gembala itu tidak minta dilayani sama dombanya, justru melayani domba. Yang kerjanya nyari umat. Satu domba hilang aja dicari, digendong pulangnya. Bayangin tuh domba, pipinya ada di pipinya si gembalanya loh. Akrab sekali. Nggak digebukin. Nah, gembalanya nyari dombanya yang pincang dan lemah. Kita pun perlu latihan hidup karena percaya. Bukan karena melihat setiap hari. Sorry ya, ada salah typing di situ. Nah, apakah Anda di musim ini mengenakan belas kasihan dan pengampunan? Kolose 3 ayat 13-15. Apakah Allah hari ini menjadi Allah Anda
Dan Anda memberi diri menjadi sisa-sisa Yakub yang mau dimuridkan walaupun pincang-pincang, walaupun babak belur karena kena imbasnya krisis COVID ini. Apakah Anda mau digembalakan Yesus? Apakah Anda tahu Anda dikasihi Yesus sebagai dombanya? Oke. Apakah Anda mau menjadi God's under shepherd, gembala di bawah gembala agung kita, untuk membimbing orang lain menjadi dombanya Tuhan? Allah adalah penebus yang penuh belas kasihan. Saya mau ini keluar di masa musim Natal ini. COVID akan membuat kita memakai jubah pengampunan, jubah belas kasihan, jubah goodness. Oke, saya mau tutup dengan firman ini. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan ciri-ciri sisanya Yakub yang mau jadi muridkan Tuhan. Kita doa ya. Terima kasih Bapa, Kau gak nyerah sama kami semua, dimanapun kami berada. Kami orang yang mau datang kepadamu setiap hari untuk dimuridkan. Mungkin iman kami pincang. Mungkin emosi kami pada luka, pada patah-patah, pada remuk. Tapi kau gak nyerah sama kami. Kau mau gembalakan kami seperti gembala-gembala yang megang bamerlem itu. Terima kasih Bapa. Indonesia pasti punya remnant Tuhan. Murid Kristus yang akan membawa umat Tuhan dikenal di dunia melalui negara ini. Aku percaya ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Semua yang sepakat katakan amin. Tuhan berkati. Sampai kita berjumpa hari Sabtu jam 12 siang. God bless you.